Baik, ini cash flow yang sudah kita bikin sebelumnya dengan NPV 276 juta sekian dan IRR 9,72 juta 9,72%. Ya. Ini data-data yang kita gunakan ya sebelumnya sama. Nah, di sini saya akan tunjukkan pertama untuk mencari nilai break even kita bisa menggunakan fitur ya data, kita bisa cari data. Katakanlah kita ingin mencari untuk IRR 9%, pas di 9%, itu berapa sih nilai investasi maksimum? Maka kita bisa gunakan di sini what if analysis, kita gunakan goal seek ya. Kita setting set cell B42 yaitu nilai selnya IRR dan kita ingin nilainya itu adalah 9% ya, 9%. Yang kita akan ubah adalah yang ingin kita tahu adalah investasi. Maka kita akan cari data investasi ya. Kita tidak bisa mengubah formula ya karena ini mengandung formula ya. Kita ini adalah 1000 kali 11.000, maka yang kita ubah adalah biaya investasi per WP-nya berapa. Oke. Enter, oke. Ya, kita lihat kita menghasilkan di sini IRR-nya 9%, ya dia tidak bisa pas karena menggunakan iterasi 9%, 9,01%. Sedangkan biaya investasinya itu adalah Rp11.306 per WP. Ini adalah nilai investasi maksimum kalau kita tetap ingin mendapatkan MAR 9%. Seandainya kita naikkan 11.500 saja ya, 11.500 ya, nilai dari investasinya ya, lebih mahal Rp500 per WP, maka IRR kita itu 8,59, sudah di bawah MAR yang kita targetkan. Jadi ini adalah nilai maksimum tadi 11.300. Kalau 11.000 maka sudah pasti dia di atas 9% karena maksimumnya adalah 11.300. Ya, kita kembalikan dulu ya. 11.000 ya, 11.000 9,72. Kemudian katakanlah kita ingin melihat berapa sih suku bunga ya. Kalau misalnya suku bunganya naik ya, kita cari IRR-nya di 9% ya. 9% dengan 9%. Tapi yang ingin kita ubah di sini adalah suku bunga pinjaman bank ya. Ini kan 12% ya, 12%. Kalau suku bunganya 12%, kita masih untung. IRR kita masih di atas 9%, masih di atas MAR. Tapi seandainya kita ubah ya, kita ubah di sini untuk IRR-nya 9%, maka suku bunga maksimum itu adalah 13% ya. 13,04%. Seandainya kita mendapat pinjaman dari bank, bunganya itu 14% atau 15%, maka sudah pasti tidak untung ya. Anggap kita dapat pinjaman dari bank bunganya 14% ya, 14% di sini. Maka kita lihat cash flow kita sudah di bawah 9% IRR-nya. Oke. Jadi itu untuk mencari nilai break even, kita bisa gunakan fungsi yang ada di Excel ya. Kita kembalikan 9,72 dengan 12% ya, ini tadi tetap 11.000. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis sensitivitas ya. Jadi ini kita hapus saja ya, kita hapus saja. Kita gunakan fungsi yang ada di Excel juga untuk melakukan analisis sensitivitas. Oke, kita bisa bikin di data ya, karena untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel, kita harus berada pada sheet yang sama dengan parameter yang akan kita ubah ya. Dari sini kita bikin analisis sensitivitas ya. Dalam hal ini ada beberapa parameter faktor ya, beberapa faktor yang kita mau ubah. Yang pertama itu adalah produksi energi, kemudian biaya investasi, kemudian biaya operasional, kemudian biaya pemeliharaan ya, kemudian suku bunga pinjaman. Oke. Yang akan kita lakukan adalah kita harus tentukan seberapa besar variasi dari kelima faktor ini ya. Jadi kita anggap dia berada pada range dari min 20% ya, min 20% sampai ke range 20% ya, positif 20%.
Ya, kemudian kita ingin lihat dia dalam interval 10 step ya. Jadi 20 dikurang min 20 dibagi 10 ya, dalam 10 step. Oke, ups. Ini dalam kurung ya. Maka dia akan naik setiap 4%. Kemudian ini biasanya saya gunakan, tapi kalian bebas mau menggunakan ini atau enggak. Biasanya saya menggunakan nilai angka kedua. Ya, saya nyebutnya suku kedua ya. Nanti kita lihat gunanya apa. Selanjutnya adalah ketika untuk produksi energi, kita tahu produksi energi itu adalah 1400, yang tahun ke-11 hingga 20 dia turun 90%, jadi acuan kita hanya 1400. Kalau ternyata produksi energi itu adalah hanya 80%, jadi 1 dikurang ditambah 20% ya di atas, karena dia minus 20, kemudian dikalikan dengan 1400 ya. Ternyata produksi kita itu hanya 1120 ya. Maka kita akan lihat nanti. Sementara untuk yang maksimumnya itu adalah 1 ditambah 20% ya, dikalikan dengan 1400. Oke. Nah, intervalnya itu apa? Yaitu sama dengan 4% dikali 1400 ya, 0,5. Nah, suku kedua ini adalah 1400 ditambah dengan 56. Ya, sorry. Suku pertamanya ada 1120 ditambah dengan suku intervalnya. Oke. Jadi ini adalah suku kedua. Nanti kita lihat fungsinya apa. Hal yang sama untuk biaya investasi itu adalah 1 ditambah 20% ya, ditambah min 20% dikalikan dengan biaya investasi yaitu 11M ya. Kemudian ini adalah 1 ditambah 20% dikalikan dengan 11M ya. Kemudian yang ini juga sama dengan 4% dikalikan dengan 11M ya. Kemudian suku keduanya itu adalah ini ditambah ini. Oke. Kemudian untuk biaya operasional ya, 1 ditambah 20% dikalikan dengan biaya operasional, kita lihat 90 juta ya. Kemudian untuk yang maksimumnya adalah 1 ditambah 20% dikalikan dengan biaya operasional 90 juta. Oke. Ya, ini saya lakukan offline ya. Jadi untuk biaya pemeliharaan itu acuannya biaya pemeliharaan, rumusnya sama. Untuk suku bunga pinjaman juga rumusnya sama, cuma acuannya di sini yang 12%. Jadi kalau ternyata dia min 20% dari 12%, maka nilainya 9,6. Selebihnya sama, ini suku kedua juga sama, formulanya sama ya, sama. Selanjutnya adalah untuk NPV, untuk analisis sensitivitas kita melihat NPV dan IRR. Maka pertama kita akan lihat NPV ya, NPV untuk produksi energi ya, perubahan produksi energi. Oke. Jadi di sini nilainya adalah yang perlu diingat adalah dalam melakukan analisis sensitivitas kita tidak bisa menggunakan fungsi. Jadi kita harus ketik, makanya nilai awalnya adalah 1120 ya. 1120, kemudian nilai berikutnya itu adalah 1176. Nah, fungsinya di sini 1176. Nah, saya akan drag ini sampai ke 1680 ya, 1680 ya, fill series. Jadi 1400 ada di tengah nilai basis kita. Kalau dia min 20%, 1120, kalau dia plus 20% maka 1680. Oke. Selanjutnya yang ingin kita hitung adalah NPV, maka di kolom ini kita akan masukkan rumus NPV, yaitu sama dengan kita lihat ke cash flow, NPV kita di sini ya. Kita kunci dengan F4 dan enter. Oke, kita akan dapat nilainya seperti ini. Ini masalah format. Oke. Ya, nilainya 276,532. Oke. Biasanya saya akan menghilangkan formatnya ya dengan mengganti custom di sini dengan titik koma 3 kali. Oke. Maka dia akan tidak kelihatan tapi nilainya masih ada ya. Yang kita lakukan adalah melakukan data what if analysis tapi menggunakan data table. Oke. Yang kita akan isi adalah di kolom ya, bukan di row. Kolom ya, karena ini adalah kolom. Yang kita ubah nilainya itu adalah nilai si produksi 1400, nilai basisnya kita. Maka kita oke. Kita akan dapat nilainya seperti ini ya. Masalah format.
Kita ubah dulu formatnya. Oke, seperti ini. Jadi yang terlihat adalah ketika dia 1400, maka nilainya 276.532.309 sesuai dengan data basis kita. Tapi ketika ternyata produksi kita itu adalah turun menjadi 1120, maka NPV kita itu minus. Tapi kalau ternyata produksi energi kita itu melebihi dari estimasi kita, katakanlah 20% ya, maka NPV kita itu akan plus dengan nilai yang cukup besar. Oke. Selanjutnya kita akan hitung IRR, ya saya akan copy di sini. Tapi saya akan ganti IRR sama untuk produksi energi, nilainya sama. Tapi rumus di sini akan saya ganti menjadi sama dengan IRR di sini F4. Oke. Kita kunci. Kemudian kita lakukan lagi what if analysis dengan data table ya. Kolom yang kita ubah dan data basisnya adalah 1400 untuk produksi energi. Kan nilainya kita akan dapat seperti ini. Kita format percentage. Oke, kita lihat. Untuk nilai yang 1400 dia 9,72 sama dengan nilai yang kita punya. Oke. Saya akan mark supaya kita kelihatan. Oke. Ini baru untuk variasi produksi energi. Kita akan lakukan untuk variasi misalnya adalah biaya investasi ya. Biaya investasi ya. Maka ini juga akan sama, biaya investasi. Nah, nilainya adalah nilai pertamanya itu adalah 8.800 juta ya. 8.800 juta. Nilai keduanya itu adalah 9.240 ya, 9.240 ya, seperti ini. Maka kita bisa drag dia fill series. Ya. Kita lihat nilai maksimumnya 132 sama 132. Oke. Ini kita bisa copy. Kemudian ini kita data what if analysis, data table. Berikutnya yang kita ubah tetap di kolom, tapi bukan lagi produksi energi, tapi biaya investasi. Artinya yang kita ubah adalah nilai biaya investasi. Ya, kita lihat untuk 11 miliar nilainya sama, yang ini sama. Kita cari what if analysis. Oke, yang kita ubah ingat di kolom itu adalah 11M. Ya, kenapa mereka bisa berubah? Karena kita sudah punya formula di sini yang udah kita kunci formula. Di sini juga untuk IRR sudah kita kunci. Jadi kita lihat nilainya untuk 11M tetap 9,72. Saya akan lakukan untuk yang lainnya yaitu biaya operasional sampai dengan suku bunga pinjaman secara offline. Ya, selesai. Jadi saya punya di sini biaya operasional, biaya pemeliharaan, suku bunga pinjaman ya. Ini NPV, IRR, NPV, IRR ya. Yang saya ubah hanyalah contohnya untuk biaya operasional ya. Ini adalah ketika kita menggunakan what if. Kolom input selnya itu adalah untuk biaya operasional, yaitu 90 juta. Ya. Oke, kita lihat. Begitu juga untuk suku bunga pinjaman, maka kolom input selnya adalah yang 12% ini. Oke. Jadi kita sudah punya data ini, ya. Kita sudah punya data. Selanjutnya tugas kita adalah membuat spider plot dari analisis sensitivitas. Kita lanjutkan pada video berikutnya.